Selama diskusi kelas, seorang siswa mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia salah memahami konsep penting yang Anda ajarkan. Bagaimana Anda akan merespon? A. Mengoreksi pemahaman siswa tersebut dengan tegas di depan seluruh kelas. B. Meminta siswa lain untuk menjelaskan kembali konsep yang benar kepada siswa tersebut. C. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep tersebut dengan cara yang berbeda untuk seluruh kelas. D. Menyuruh siswa tersebut membaca ulang materi di rumah untuk memperbaiki pemahamannya. E. Mengabaikan kesalahan tersebut dan melanjutkan diskusi agar tidak mengganggu alur pelajaran. Dalam situasi ini, saya akan memilih opsi C. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep tersebut dengan cara yang berbeda untuk seluruh kelas. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak hanya siswa yang bertanya, tetapi juga seluruh kelas mendapatkan pemahaman yang benar tentang konsep tersebut. Dengan menjelaskan ulang menggunakan metode atau contoh yang berbeda, saya dapat membantu siswa memahami materi dengan baik tanpa membuatnya merasa malu atau salah di depan teman-temannya. Hal ini juga bisa bermanfaat bagi siswa lain yang mungkin mengalami kebingungan serupa tetapi belum menyadarinya atau belum berani bertanya. Jadi nomor satu kunci jawabannya adalah C. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep tersebut dengan cara yang berbeda untuk seluruh kelas. Nomor dua, Anda mengadakan ulangan harian dan menemukan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan nilai di bawah standar. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? A. Menurunkan standar penilaian agar lebih banyak siswa yang mendapatkan nilai baik. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilai dengan mengerjakan tugas tambahan. C. Menganalisis ulang materi yang sudah diajarkan dan mencari cara untuk memperjelas konsep yang sulit dipahami. D. Memarahi siswa di depan kelas karena tidak belajar dengan baik. E. Mengabaikan hasil ulangan dan tetap melanjutkan materi berikutnya sesuai rencana. Dalam situasi ini, saya akan memilih opsi C. Menganalisis ulangan materi yang sudah diajarkan dan mencari cara untuk memperjelas konsep yang sulit dipahami. Langkah ini membantu memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki metode pengajaran jika diperlukan. Dengan mengevaluasi kembali materi dan mencari cara yang lebih efektif untuk menyampaikannya, saya dapat mengatasi penyebab utama mengapa siswa mendapatkan nilai di bawah standar. Ini juga memungkinkan saya untuk memberikan dukungan tambahan atau penjelasan yang mungkin diperlukan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Selain itu, memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai melalui tugas tambahan opsi B bisa menjadi langkah tambahan yang bermanfaat. Namun fokus utama harus pada memperbaiki pemahaman materi. Jadi kunci jawaban nomor 2 yaitu apa tadi? C. Menganalisis ulang materi yang sudah diajarkan dan mencari cara untuk memperjelas konsep yang sulit dipahami. Nomor 3, seorang siswa mengeluh kepada Anda bahwa ia merasa tidak nyaman dengan perilaku teman sekelasnya yang sering mengganggu selama pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyuruh siswa tersebut untuk mengatasi masalahnya sendiri. B. Mengabaikan keluhan siswa tersebut karena tidak ingin menimbulkan konflik di kelas. C. Mengamati perilaku siswa yang dilaporkan dan menegur jika perlu. D. Mengadakan diskusi kelas tentang perilaku yang baik dan bagaimana cara menghargai satu sama lain. E. Menghubungi orang tua siswa yang dilaporkan untuk membahas perilaku anak mereka. Dalam situasi ini, saya akan memilih opsi D. Mengadakan diskusi kelas tentang perilaku yang baik dan bagaimana cara menghargai satu sama lain. Mengadakan diskusi kelas membantu menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya saling menghargai dan berperilaku baik. Ini memberikan kesempatan bagi seluruh kelas untuk berbicara tentang norma dan harapan tanpa menargetkan individu secara spesifik, sehingga mengurangi resiko konflik dan meningkatkan pemahaman umum tentang perilaku yang diharapkan. Jika perilaku tersebut terus berlanjut, saya juga dapat memilih opsi C, mengamati perilaku siswa yang dilaporkan dan menegur jika perlu, untuk memastikan bahwa masalah tersebut ditangani secara langsung dan efektif. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah D.
mengadakan diskusi kelas tentang perilaku yang baik dan bagaimana cara menghargai satu sama lain. Nomor 4, Anda diminta untuk memimpin pelatihan guru di sekolah, tetapi Anda merasa bahwa ada rekan yang lebih kompeten dalam topik tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut dan menyarankan rekan yang lebih kompeten untuk memimpin. B. Menerima tawaran tersebut dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pelatihan. C. Berkolaborasi dengan rekan yang lebih kompeten untuk memberikan pelatihan bersama. D. Meminta rekan tersebut untuk membimbing Anda agar Anda bisa memimpin pelatihan dengan baik. E. Menerima tawaran dan kemudian menyerahkan tugas tersebut kepada rekan yang lebih kompeten tanpa memberitahukan sebelumnya. Dalam situasi ini, saya akan memilih opsi C. Berkolaborasi dengan rekan yang lebih kompeten untuk memberikan pelatihan bersama. Berkolaborasi dengan rekan yang lebih kompeten dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan memberikan manfaat lebih besar kepada peserta. Ini juga memungkinkan saya untuk belajar dari rekan tersebut dan berbagai tanggung jawab dalam menyampaikan materi. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan kepedulian terhadap hasil pelatihan dan mendukung pengembangan profesional di lingkungan kerja. Jika kolaborasi tidak memungkinkan, opsi B, menerima tawaran tersebut dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, juga merupakan langkah yang baik. Dengan catatan bahwa saya akan berusaha keras untuk mempersiapkan diri dan mungkin meminta bimbingan atau umpan balik dari rekan yang lebih kompeten jika diperlukan. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah C. Berkolaborasi dengan rekan yang lebih kompeten untuk memberikan pelatihan bersama. Nomor 5, saat rapat guru, Anda merasa bahwa usulan Anda kurang mendapat perhatian dari rekan-rekan, meskipun Anda yakin usulan tersebut dapat bermanfaat bagi sekolah. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? A. Tetap memperjuangkan usulan Anda dengan cara lebih tegas pada rapat berikutnya. B. Mengabaikan usulan tersebut dan mengikuti keputusan mayoritas rekan kerja. C. Mencari kesempatan lain di luar rapat untuk menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut usulan Anda kepada pihak terkait. D. Menerima bahwa usulan Anda tidak didukung dan tidak menindaklanjutinya lagi. E. Mengkritik rekan kerja yang tidak mendukung usulan Anda di depan umum. Dalam situasi ini, saya akan memilih opsi C. Mencari kesempatan lain di luar rapat untuk menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut usulan Anda kepada pihak terkait. Mengambil langkah ini memungkinkan saya untuk menjelaskan usulan lebih mendalam dan mungkin menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin belum terungkap selama rapat. Ini juga memberikan kesempatan untuk membangun dukungan dan mendapatkan umpan balik konstruktif dari rekan-rekan yang mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat usulan tersebut. Jika perlu, saya juga bisa memilih opsi A, tetap memperjuangkan usulan Anda dengan cara lebih tegas pada rapat berikutnya. Namun, penting untuk melakukan dengan cara yang konstruktif dan terbuka untuk diskusi. Kunci jawaban nomor 5 adalah C. Mencari kesempatan lain di luar rapat untuk menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut usulan Anda kepada pihak terkait.